Lebaran sebentar lagi datang, aku tak lagi ke rumah Eni. Sebenarnya aku ingin pulang ke Buitenzorg, tapi kurungkan saat itu. Karena keuanganku yang tak cukup jika untuk pulang. Bisa saja kupaksakan pulang, tapi sesampainya di Denpasar. Aku butuh biaya untuk bayar kos dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Maka kuputuskan tahun itu tak berlebaran dengan kedua orang tuaku, adik-adikku pun juga tak pulang karena tak cukup biaya. Akhirnya, demi mengisi kekosongan libur lebaran, maka aku gunakan untuk touring ke Malang dengan menggunakan sepeda motor. Tahun 2014 adalah tahun di mana saya mulai menulis di sebuah blog dengan domain gratisan, hingga akhirnya Bia membeli domain.com. Blog yang saya kelola hanya membahas seputar sepeda motor, karena berawal dari hobi saya yang suka mengendarai sepeda motor. Dari ngeblog, saya mendapatkan banyak teman-teman baru yang satu passion di bidang otomotif khususnya roda 2. Awalnya ingin ke Jogja, tapi kurungkan niatku. Karena saat itu feeling saya lagi tak bagus untuk ke Jogja. Maka aku pilih jalur touring ke Malang. Kami berangkat bertiga dengan 2 sepeda motor, cukup lumayan antri kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk. Akhirnya kami sukses memarkir motor di dalam kapal Roro. Sesampainya di Pulau Jawa, kami ambil jalur utara melewati Alas Baluran. Akan tetapi saat sampai Situbondo, saya sengaja misah tanpa sepengetahuan kawan-kawan saya. Sebelumnya saat masih di atas kapal, saya sudah mengontak salah satu kawan blogger otomotif yang ada di Situbondo. Saya janji bertemu di alun-alun kota Situbondo saat itu. Setelah bertemu, tanpa rasa canggung, layaknya kawan yang lama tak bersua kami asyik ngobrol dan saya ditawari nginap semalam di Situbondo. Hanya bisa mengiyakan saja ajakan kawan saya ini. Sesampainya di rumah kawan saya ini, saya diperkenalkan dengan keluarga yang ada di sana dan ditanyakan ke Malang nanti ambil jalur utara apa selatan? Enaknya jalur mana kalau menurut sampean mas? Kataku pada Kang Karni. Enak lewat selatan aja mas, jalurnya mantap. Cocok buat yang hobi cornering plus pemandangan ciamik, kata Kang Karni menimpali ucapanku. Saya belum pernah lewat jalur selatan ke Malang Kang. Paling mentok juga ke Jember. Kang Karni, gampang. Besok bareng adekku aja, kebetulan dia kuliah di UNEJ. Jadi sampean bisa bareng. Setelah dari Jember berarti saya ambil arah ke Lumajang kemudian lewat Piket 0 Dampit Malang ya Kang? Kang Karni, yups. Betul sekali, udah nyantai wae, kagak bakal nyasar kok. Oke deh. Saya juga penasaran sama treknya. Kang Karni, pesan saya satu mas. Jika sampai Lumajang kesorean, mending nginep aja, soalnya rawan begal. Waduh. Saya harus pagi berangkat kalau gitu Kang. Kang Karni, iya. Besok pagian aja berangkat sama adekku. Obrolan berlanjut hingga saat berbuka puasa tiba. Selama touring, alhamdulillah, aku tak pernah melewatkan puasa. Bagiku puasa hanya memindah jam makan saja. Kami larut dalam berbagai obrolan, mulai dari bahas tentang produk sepeda motor baru yang akan muncul tahun ini. Kemudian bahas soal fansboy pabrikan motor, bahkan sampai bahas soal politik. Tak terasa malam semakin larut, kami pun beristirahat agar paginya tidak telat bangun sahur. Paginya kami sahur, terasa sekali kehangatan dan keramahan dari keluarga Kang Karni ini. Perjalanan pun kulanjutkan kawan, sesampainya di Jember aku istirahat sejenak. Karena hari itu adalah hari Jumat, jadi kuputuskan akan lanjut jalan lagi setelah Jumatan. Akhirnya saya berpisah dengan adiknya Kang Karni di Jember, itu pun juga dikawal hingga lepas dari kota Jember. Memang benar jalur selatan lewat Piket 0 dari Lumajang emang mantap. Motor bebek yang kugunakan untuk touring menari-nari mengikuti jalan. Hampir saja aku mabok karena belum habis stang motor belok ke kanan sudah harus belok ke kiri, begitu seterusnya sejauh lebih dari 100 km. Aku sempatkan juga mampir ke masjid terdekat untuk menunaikan sholat asyar. Sengaja tak aku jamak karena aku butuh istirahat cukup saat touring. Akhirnya aku sampai juga di Malang, setelah sebelumnya. Saat menjelang maghrib ditelepon oleh kawan blogger dari Malang, menanyakan posisi sudah sampai di mana dan ku jawab sudah masuk Malang, lagi berhenti di depan Pindad. Sesampainya di Malang, aku janjian ketemu di Belimbing Sari dan selama di Malang aku menginap di rumah kawan blogger tersebut. Sungguh pengalaman tak terlupakan bisa kopdar dengan rekan-rekan blogger Jati Motovlog yang ada di Malang.
Aku menyempatkan juga mampir ke salah satu mekanik yang bisa dikatakan sebagai suhu spesialis oprek motor 2 tak Honda. Setelah selesai sholat Id di Malang, aku segera lanjut untuk mampir ke Jember sebelum pulang ke Bali. Selama di Jember aku menginap di rumah ibu warung langganan yang sudah menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Di Jember, aku juga berkesempatan untuk bertemu dengan blogger otomotif roda 2 yang merantau ke Papua. Semua perjalanan touringku telah kuabadikan di blog yang aku kelola. Keanehan muncul sekembalinya aku dari Jember, pemilik kos bertanya padaku. "Mas dari mana?" "Abis pulang kampung." Saya, "Iya mbak, abis dari jalan-jalan ke Malang dan mampir ke Jember sebentar." Pemilik kos, "Kok bentar liburannya mas?" Saya, "Nggak juga mbak. Saya malah sudah 18 hari di Jawa." Pemilik kos, "Yang bener mas?" "Halah. Masnya bercanda nih." Saya, "Nggak mbak. Saya nggak bercanda, ini oleh-oleh buat mbak," sambil menyodorkan oleh-oleh. Pemilik kos, "Mas, 5 hari lalu, pas malamnya, saya ketemu mas di depan kamarnya mas sendiri." Saya, "Nggak mungkinlah mbak. 5 hari lalu saya masih di Jember." Pemilik kos, "Masnya bohong nih. Jelas-jelas saya lihat mas baru abis parkir motor dan saya sapa. Terus mas bilang baru abis nyari makan." Saya, "Yang bener mbak. Mbak ini nakut-nakutin saya aja." Pemilik kos, "Sumpah mas. Saya selama di sini pasti ketemu sama masnya, saya kira mas nggak mudik ke Jawa." Saya, "Waduh. Saya nggak mungkin bohong mbak, ini aja baru saya sampai dari Jawa." Pemilik kos, "Terus siapa mas? Jangan-jangan mas punya saudara kembar?" Saya, "Nggak lah mbak, lagi pula ini," sambil nunjukin, "kunci kos saya bawa mudik. Mana mungkin saya kasih pinjam kamar saya ke orang lain mbak?" Pemilik kos, "Beneran aneh ini mas. Dulu kakak saya juga gitu, pas kejadian yang mas telat bayar kos itu loh. Yang pas saya lupa ngabarin kakak, kalau mas telat balik ke Bali dan uang kos dibayar nanti aja saat sampai di Bali." Saya, "Oh iya. Pas kakaknya mbak bilang mau keluarin isi barang-barang saya gegara telat bayar kos itu ya." Pemilik kos, "Iya mas. Maaf atas kejadian itu, padahal mas nggak pernah telat bayar kos. Sekalinya telat malah mau dikeluarin isi kamar yang mas tempatin." Saya, "Emangnya awalnya kenapa sih itu mbak?" Pemilik kos, "Awalnya karena kakak saya lihat mas nggak pulang kampung dan berada di kamar. Bahkan kakak saya bilang mas lagi nonton TV dan pintunya dibuka. Tapi pas saatnya bayar kos malah nggak pulang, untung saya pas datang itu mas." Saya, "Iya mbak. Saya ingat sekarang, tapi kok bisa ya? Pas saya nggak ada di kos. Banyak yang lihat saya di kos, bahkan tetangga di kamar nomor 3 pernah ngobrol sama makhluk yang menyerupai saya. Padahal jelas-jelas saya masih pulang kampung." Akhirnya aku pun pamit untuk masuk ke kamar, harus bebersih kamar karena lama tak kutempati. Beruntung kasur dan TV aku tutup kain jadi tak begitu berat aktivitas bebersihku saat itu. Sambil nyapu, aku kepikiran dengan perkataan pemilik kos. Kira-kira siapa yang sengaja menampakkan wujud seperti aku? Kulihat Azimat yang berada di meja TV. Apakah Hodam di dalam jimat ini yang sering berwujud sepertiku? Lagi pula ini Azimat tiap aku ajak ngobrol nggak pernah nyahut. Kamar yang kutempati adalah kamar nomor 1, di kos ini hanya ada 4 kamar saja dan 1 bangunan rumah pemilik kos yang biasa ditempati anaknya. Di kamar ini hawanya adem dan tenang, walaupun di depan sinar mentari masuk dengan hangat dan plafonnya tertutup oleh anyaman bambu. Jadi kalau kamar sebelah Indehoy, ya, pastinya sayup-sayup terdengar dari kamarku. Hingga saat mendengarkan ceramah dari Hatib saat hari Jumat, aku tersadar bahwa sejatinya diri kita ini pusaka paling ampuh dan paling dahsyat dan pemilik pusakanya tentu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tak perlu meminta pada makhluk ciptaan Tuhan. Akhirnya, kutekadkan untuk membuang azimat pemberian almarhum Om Widodo. Aku harus membuangnya ke laut dan yang ada di pikiranku saat itu adalah melarung azimat ini ke salah satu pantai yang ada di Bali. Hari Minggu pun tiba dan selepas sholat Asyar, kupacu sepeda motorku dengan santai menuju ke pantai yang terkenal dengan pemandangan matahari terbit. Keanehan pun muncul, sesampainya aku di pantai, disambut dengan lolongan anjing aau, aau, aau. Saling bersahutan.
Beberapa orang yang ada di sana ada yang merasa heran, karena hari masih terang namun anjing Aning yang ada di situ melolong layaknya ada makhluk gaib yang sedang datang. Aku berjalan dengan pura-pura tidak tahu akan keganjilan tersebut, hingga sesampainya di bibir pantai. Kupandangi Azimat yang kupegang dan berkata dalam hati, "Maaf, aku punya Tuhan sebagai pelindungku. Kamu lebih baik cari majikan baru saja. Sekarang kamu aku larung di sini ya." Hanya keheningan batin tanpa ada jawaban. Angin mendadak kencang dan lolongan kawanan anjing di pantai makin ramai. Beruntung sore itu pantai Sanur sedang tidak ramai dan kulihat orang-orang pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kulempar sejauh mungkin Azimat itu. Anehnya, Azimat itu seperti berjalan di atas air seperti perahu layar dan kembali lagi padaku. Kulempar lagi. Lagi. Dan lagi tapi hasilnya sama juga. Kupegang kembali Azimat itu, aku menceburkan diri ke pantai. Air sebatas paha telah membasahi sepertiga celana pendek yang kukenakan. Aku berjalan agak ke arah depan agar lebih jauh dari bibir pantai. Keanehan terjadi lagi. Air laut di pantai ini tiba-tiba meninggi dan muncul riak-riak ombak. Walau tak besar tapi aku merasa ombak ini mirip pantai Kuta di kala surut dan air laut telah membasahi hingga ke pusar. Kembali kukatakan dalam hati pada Azimat yang kugenggam agar tak mengikutiku lagi. Saat kulemparkan Azimat itu, sekejap ombak di pantai itu meninggi dan menggulung layaknya musim pasang. Orang-orang yang awalnya asyik bermain air di pantai langsung segera berlarian menuju ke tepi pantai takut muncul tsunami. Termasuk juga aku yang sesegera mungkin kembali ke bibir pantai. Setelah aku sampai di tepi pantai, mendadak ombak kembali tenang. Tak sedikit ku dengar mereka yang tadi ikut menepi, mempertanyakan keanehan yang terjadi tadi. Lolongan anjing pun telah berhenti bersamaan dengan kularungkan Azimat pemberian almarhum Om Widodo. Segera ku menuju parkiran motor dan langsung pulang ke kos. Sesampainya di kos motor langsung aku cuci agar tak berkarat karena celana dan bajuku tadi telah basah terkena air laut. Setelah kejadian itu pun, aku tak pernah didatangi hodam penunggu Azimat tersebut. Azimat berbentuk persegi yang satu sisi berisi huruf Arab gundul dan di sisi lain berisi gambar patwa. Aku juga heran. Selama diberikan Azimat, mamaku tak pernah mengatakan apa fungsi Azimat persegi berbungkus kain mori. Hari demi hari selepas kepergian Eni untuk segera menikah dengan lelaki pilihannya tentu terasa sepi. Tak ada lagi senda gurau dan keluh kesah menemani malam menjelang tidurku. Tak terasa sudah memasuki bulan ke-9 di tahun itu. Aku pun ingat jika sebentar lagi, Eni akan melangsungkan pernikahan. Semenjak, aku putus dengan Eni dan diminta untuk tak menghubunginya lagi. Tak pernah sekalipun aku SMS ataupun Wadia, bahkan adik lelakinya pun tak pernah lagi menghubungiku. Segera ku ketikkan pesan pada Eni. Assalamualaikum. Apa kabar? Kuingat bulan ini, kamu akan menikah. Sebelumnya aku minta izin dahulu padamu. Bolehkah aku datang ke pesta pernikahanmu? Aku datang sebagai kawan dan tamu undangan tak lebih. Setelah acara selesai aku langsung pulang. Begitulah bunyi pesan SMS yang kukirimkan pada Eni. Aku tak peduli Eni akan membalasnya atau tidak, yang jelas aku sudah ada etikat baik untuk bersilaturahmi. Beberapa hari kemudian, aku baru mendapatkan balasan dari Eni. Maaf mas. Lebih baik tidak usah datang ke pernikahanku, calon suamiku melarangku untuk mas hadir di pernikahan kami. Kubaca pesan dari Eni sambil mengernyitkan dahi. Agak aneh bagiku saat itu. Di mana belum resmi secara agama dan hukum yang sah, sudah benar-benar seperti seorang suami yang mengatur istrinya. Tak mengapa. Lagi pula itu hak mereka, tak perlu kupikirkan lagi yang penting aku sudah berniat baik. Saat acara berlangsung, kulihat foto profil BBM adik lelaki Eni terpampang foto Eni dengan suami sahnya beserta caption semoga samawa. Layaknya oksigen mencibir tingkahku hingga terasa sesak dada ini. Sudah. Ikhlaskan saja, anggap saja. Kamu lagi ngejagain jodoh orang lain. Gumamku dalam hati. Aan tak luput pula mengabariku tentang pernikahan Eni dan ku jawab kalau aku juga sudah tahu. Aang ini saudara bukan berdasarkan talian darah yang amat dekat denganku. Setelah itu, kami lama tak berkabar. Aku juga merasa tak enak, karena Aang sudah memiliki istri.
Tentu akan mengganggu kemesraan pengantin muda. Hingga di suatu malam ponselku berdering, menandakan ada wa masuk. Tak kuhiraukan, hingga beberapa kali ada pesan masuk. Akhirnya kubuka wa dan ternyata sahabat karibku Aang yang mengirim pesan. Aang ini sudah selayaknya saudara sendiri, jika aku tak berkabar pastilah dia menanyakan kabarku. Dari Aang inilah aku tahu saat Eni akan memutuskan hubungan denganku. Aang mengabariku dan mengirimiku pesan berisi gambar screenshot kalau Eni telah memilih lelaki lain. Saat ku coba buka lewat FB ternyata pertemananku diblokir dan ku coba buka FB-nya Eni. Eni telah mengganti password FB-nya. Kali ini Aang mengabarkanku karena ada seorang kawannya yang ingin kenal lebih dekat padaku. Aang sengaja lakukan itu, karena tahu aku sedang tak punya kekasih. Aang juga tahu, jika aku sedang memiliki kekasih, maka tak mungkin menawarkan temannya padaku untuk berkenalan. Singkat cerita aku diberikan kontak telepon seorang wanita bernama Mirna. Mirna ini mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Solo. Sama seperti saat ingin berkenalan dengan Eni, aku tak langsung menghubungi Mirna. Ada jeda lebih dari 1 bulan. Aku juga sudah pindah kos, tempat kos yang kutempati lebih mirip seperti homestay. Jadi aku dan kedua adik perempuanku bisa satu kos. Kos yang kutempati ini dalam satu ruangan memiliki 2 kamar tidur dengan luas kamar 3x3 dan sedikit space untuk ruang tamu, dapur yang luas dan juga kamar mandi yang berukuran cukup besar. Jika dibandingkan dengan kosku sebelumnya tentu lebih elit yang sekarang. Posisinya pun pas di pinggir jalan besar, jadi akses kemana-mana lebih mudah. Aku pindah kos atas ajakan adik-adikku agar bisa kumpul bareng. Beberapa hari aku pindah ke sana, sempat mendapatkan perkenalan dengan penghuni tak kasat mata. Saat itu aku terbangun karena ingin menuntaskan buang air kecil, ku buka kamarku. Ternyata adik perempuan pertamaku lewat dan lebih dulu masuk kamar mandi. Aku pun menunggu di depan pintu kamar mandi dengan keadaan masih teramat ngantuk sembari menahan air seni yang sudah harus dikuras dari kedua ginjalku. Lama ku tunggu di depan pintu, telah lebih 10 menit aku menunggu. Kenapa tidak ada suara di dalam kamar mandi? Kebiasaan kami jika ke kamar mandi untuk buang YG kecil, ataupun yang besar pasti lebih sering menyalakan keran air. Entah kenapa, kebiasaan itu sampai sekarang masih kami semua lakukan. Tok, tok, tok. Ku ketok pintu dan memanggil nama adik perempuanku. Tak ada jawaban dan ku ketok kembali pintu kamar mandi, ternyata masih sama. Hanya ada kesunyian. Penasaran? Kurai gagang pintu dan kubuka, ternyata tak ada seorang pun di kamar mandi. Karena aku sudah kebelet, jadi ya bodo amat. Yang penting dikeluarin dulu biar nggak jadi batu ginjal. Esok paginya, aku tanyakan kepada adik perempuan pertamaku. Gak ada mas. Semalam aku udah tidur dan gak ada kebangun buat ke kamar mandi kata adekku. Waduh. Berarti yang semalam itu ngajak say hello dong ama aku, kataku pada adekku. Iya palingan mas. Lagian, selama aku pindah sini aman-aman aja nggak pernah ada gangguan. Kata adek membalas ucapanku. Adekku menyukai kucing dan adekku membeli kucing ras jenis Persia. Kucing jantan yang baru berumur 3 bulan ini terlihat lucu dan menggemaskan. Apalagi bulunya yang lebat dengan dominan warna mocha dan putih. Adekku sengaja memberinya nama Perci, kucing yang lebih sering bikin ulah ini juga pintar mengambil hati kami. Malam selepas sholat Isya, ku coba iseng untuk mengecek kontak Wa dan kebetulan Mirna memiliki Wa. Segera saja ku sapa Mirna untuk sekedar perkenalan. Mirna ini perempuan yang baru beralih dari masa remaja, berasal dari kota seribu industri, matanya yang budar dengan bentuk wajah yang oval, alis tebal, hidung mungil dan hijab yang menutupi menambah kesan cantik yang tersematkan padanya. Aku hanya bisa bergumam. Ini nggak salah kasih nomor cewek? Cantiknya udah kayak selebgram di IG aja. Mirna pun membalas pesan Wa yang kukirim, kami pun mulai berkenalan. Tak lupa kukabarkan kepada Aang, karena si Aang ngomel terus padaku. Udah untung ada cewek mau kenalan sama kamu, malah kamu anggurin gak diajak kenalan. Begitu kata si Aang, saat tahu. Kalau aku belum sekalipun bertegur sapa via aksara dalam layar semu dengan Mirna. Kami pun makin akrab, tak ada kata mesra layaknya sepasang insan yang sedang kasmaran.
Aku pun lebih banyak menggunakan logika dibandingkan perasaan hati, walau aku juga tahu bahwa hati kecil ini tak bisa berbohong kalau aku menyukai Mirna, begitu pula sebaliknya dengan Mirna. Mirna ini wanita cukup romantis, dia mampu mengimbangiku saat kami sedang beradu sajak maupun prosa picisan. Aku juga menaruh simpati atas hidupnya yang ternyata terjal dan berliku. Mirna tumbuh dari lingkungan keluarga broken home, ayah dan ibunya telah berpisah. Mirna lebih memilih ikut dengan ayahnya yang saat itu sedang mengalami kebangkrutan. Agak kasar jika kukatakan Mirna ini dijual oleh ayahnya, lebih baik kukatakan Mirna berkorban untuk ayahnya yang sedang terlilit hutang. Ayahnya sengaja menjodohkan dengan anak dari seorang kawan baik yang telah berjasa besar membantu melunasi hutang-hutang ayahnya. Di saat usianya baru ranum, dia telah kehilangan mahkota yang harusnya diberikan pada suami sahnya nanti. Mirna tak pernah menyesal, karena dia juga menyukai lelaki yang dijodohkan oleh ayahnya itu. Kisah ini adalah kisah Mirna yang dituturkan padaku saat kuhubungi ponselnya di suatu malam. Mirna, Mas. Aku mau tanya. Buat Mas, jika menikah nanti keperawanan itu pentingkah? Saya, ya. Lelaki mana yang tak mendambakan untuk mendapatkan istri yang perawan? Kalau aku sih fleksibel dan gak munafik aja jadi orang. Mirna, fleksibel gimana maksudnya Mas? Saya, ya. Jika aku dapat istri yang ternyata masih perawan tentu akan ada kebanggaan tersendiri, tapi aku juga tak menampik. Jika ternyata istriku nanti sudah tak perawan lagi tak masalah. Asal dia mau berubah dan mendekatkan diri pada Tuhan serta tidak selingkuh apalagi tidur dengan lelaki lain yang bukan suaminya. Mirna, jika aku sudah perawan, apakah Mas masih mau menjadikanku istri Mas kelak? Saya, ya. Gak masalah, seperti yang sudah kukatakan tadi, lagi pula. Jika aku nikah nanti, tentu aku harus siap untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan serta masa lalu istriku. Mirna, makasih Mas. Aku jadi lebih tenang sekarang, aku inginnya ta'aruf aja Mas. Apa Mas sanggup? Saya, sanggup. Kapan aku bisa ke rumahmu? Mirna, secepatnya. Akan kukabari Mas. Saya, oke. Aku tunggu kapan pastinya, aku bisa silaturahmi? Mirna, iya Mas. Begitulah percakapan yang kuingat saat kuhubungi melalui Line. Aku, sedari dulu jika berhubungan dengan seseorang, bisa dibilang termasuk cuek dan memberikan kebebasan bagi pasanganku untuk bergaul dan berkawan dengan siapapun. Karena aku belum punya ikatan sah secara agama dan hukum, maka tak layak aku mengatur apalagi mengekang kehidupan pasanganku. Kerjaku sering tak bisa fokus, bukan karena Mirna kawan, aku terkadang bisa terdiam lama. Menatap dengan tatapan kosong. Bosku sering menegur dan menanyakan apakah aku sedang ada masalah? Ku jawab tidak Pak, saya baik-baik saja. Tapi saya ingin pulang kampung Pak. Bosku ini termasuk orang yang cukup pengertian, walaupun kalau udah soal duit dia lebih pelit padaku. Bahkan saat libur kerja dan kuisi dengan kegiatan mancing di pedesaan, tak jarang kawan-kawan mancingku menanyakan hal yang serupa. Selalu ku jawab bahwa, aku ingin pulang. Sempatku menelepon mamaku di rumah, saat itu beliau baik-baik saja dan masih pemulihan dari penyakit stroke. Sangat aneh sekali ini. Bahkan sengaja tiap sepertiga malamku sempatkan untuk sholat malam agar diberikan petunjuk, namun tak ada petunjuk apapun. Tak putus semangat, ibadahku semakin rajin. Sholat selalu tepat waktu dan berjamaah serta puasa sunnah Senin Kamis tak pernah terlewatkan. Tetap saja, ada perasaan gundah di dada dan selalu ada rasa untuk pulang ke Buitenzorg. Ada apa gerangan? Minggu itu suasana cerah, namun tidak dengan hatiku. Akhir-akhir ini selalu diliputi kegelisahan, aku telepon orang-orang di rumah. Aneh. Semua nomor tak aktif, ku minta adik perempuanku untuk menelepon ke rumah hasilnya sama saja. Tiba-tiba ponselku berdering, segera saja kurai. Kupikir orang rumah mengabari. Setelah kulihat ternyata Salman mengirimiku pesan. Salman mengajak mancing minggu itu. Salman adalah kawan yang kukenal saat aku sering nongkrong di warung langganan. Ku terima ajakan Salman, daripada hatiku gundah tak menentu. Mungkin dengan memancing di pedesaan, hatiku lebih tenang. Segera kusiapkan peralatan memancing dan segera menuju ke kosnya Salman.
Sesampainya di sana, kami memancing di spot langganan yang kebetulan banyak ikan wader dan juga ikan lelenya. Tak terasa, hari sudah mau menjelang maghrib dan hasil tangkapan ikan kami cukup banyak. Terutama ikan wader yang hampir seberat 2 kg kami dapatkan. Ponselku kembali berdering, kali ini sebuah SMS masuk dari nomor yang tak kukenal muncul dan tampil di antarmuka ponselku. Setengah tak percaya dengan isi pesan yang masuk, akhirnya aku telepon nomor tersebut. Benar saja. Itu nomor baru milik salah satu adekku si kembar. Saya, Assalamualaikum. Si kembar, Waalaikumsalam Mas. Saya, Dek. Jangan bercanda. Dek. SMS MU nggak lucu. Si kembar, menangis sesenggukan. Aka. Aku. Nggak bercanda Mas. Mas harus pulang secepatnya. Saya, iya aku akan pulang, tapi bukannya Mama setelah Idul Adha sedang berobat jalan demi kesembuhan sakit stroke. Si kembar, iya Mas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain, tadi selepas maghrib Mama meninggal. Terdengar suara tangis adekku pecah seketika. Saya, baik. Aku segera cari tiket pesawat malam ini juga. Si kembar, iya Mas, paling telat. Besok pagi sudah harus di rumah. Masih tak percaya dengan berita yang kudapatkan, aku segera pamit dengan Salman dan mengatakan akan pulang ke kampung halaman malam ini. Karena kabar duka kepergian mamaku. Kupacu sepeda motorku dengan cepat dan ugal-ugalan. Hingga tepat di sebuah perempatan traffic light tak sadar dari pelupuk mataku ini mengalir deras air mata. Tak ku pedulikan di sekitarku yang mencibir dengan mengira kalau aku habis putus dengan pacar lalu mewek di jalan. Sesampainya di kos, kulihat adik-adik perempuanku telah menangis, aku pun tak kuasa dan menangis atas kabar yang mengejutkan ini. Setelah kami semua reda dalam tangis, langsung meraih ponsel masing-masing melihat tiket penerbangan malam itu. Diana, Mas. Malam ini tiket sold out semua, tapi jangan khawatir. Besok pagi-pagi kita berangkat dengan penerbangan pertama. Saya, iya Dek. Kamu atur aja, sekarang kita berkemas buat berangkat besok pagi. Diana, iya Mas. Aku juga nggak percaya. Besok kita harus bisa sampai rumah secepatnya. Saya, iya Dek. Mas, mau berkemas dulu habis itu mau mandi dan sholat maghrib. Semalaman aku tak tidur, hanya mengingat kenangan bersama mamaku yang paling kucinta. Mamaku hanya satu-satunya orang yang tulus mencintaiku tanpa melukai perasaanku. Kami sudah seperti kawan, tak jarang aku dan mamaku ke salon untuk sekedar potong rambut atau menemani jalan-jalan ke mall. Bukan memuji, tapi ini kenyataan. Mamaku adalah wanita yang cantik, bahkan hingga tutup usia masih terlihat cantik. Tak jarang, saat kami ke mall sering dikira kalau aku ini berondong simpenannya tante-tante muda, padahal jelas-jelas aku pergi dengan mamaku. Bahkan kuingat jelas saat, pagi-pagi abis pulang dugem, mamaku hanya menyuruh untuk segera masuk kamar mandi dan lekas mandi agar tak ketahuan papaku. Pagi pun tiba, ternyata aku dan adik-adik perempuanku semalam terjaga tanpa ada yang tertidur. Segera saja, kami berangkat dengan diantar mobil milik si Andri kekasih adikku Diana. Sesampainya di Bandara Ngurah Rai, segera kami boarding pass dan menunggu kedatangan pesawat 2 jam lagi. Pesawat yang akan kami tumpangi datang tepat waktu, di dalam pesawat. Kami semuanya hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 1 jam lebih kami di dalam burung besi ini, akhirnya mendarat juga di Bandara Halim Perdana Kusuma. Segera saja kami order taksi online yang saat itu sedang tren di ibu kota. Jalanan pagi itu masih lengang dan di dalam mobil kami hanya terdiam saja. Melihat kami semua diam saja, Pak sopir sekedar basa-basi mengajak kami ngobrol dan menanyakan tujuan kami ke Buitenzorg untuk apa. Aku pun hanya menjawab, kalau kami sedang masa liburan kerja dan pulang ke rumah. Kami pun tiba di rumah, terlihat di depan rumah yang sekaligus warung makan itu ada bendera kuning. Aku pun meminta Pak sopir untuk berhenti di warung makan yang ada bendera kuning tersebut. Saat kami sampai, segera ku peluk papaku dan kemudian membantu Pak sopir menurunkan tas kami dari bagasi mobil. Maaf, Mas, saya nggak tahu kalau di rumah Mas lagi berduka, kata Pak sopir. Iya nggak apa-apa Pak, ini saya bayar sesuai tarif yang tertera di aplikasi ya. Kulihat dengan jelas jasad seseorang terbujur kaku tertutup kain batik di dalam rumah.
Saat papaku membuka bagian wajah yang tertutup itu, seketika kami semua, Mama, kami menangis sejadi-jadinya. Tak kupedulikan lagi orang-orang di sektar yang melihatku. Mamaku terlihat sangat kurus sekali di perjumpaan terakhir. Mamaku kelebihan berat badan hingga 90 kg dan Mama sempat berkata, "Mama pasti sembuh, Nak." Mama harus berobat jalan dan diet untuk menurunkan berat badan yang berlebih dan juga akan lebih cepat sembuh jika badan Mama sudah kembali ideal. Kupandangi wajah seorang wanita yang terbujur kaku, bergelar Raden Ayu ini tak pernah sekalipun memanfaatkan gelarnya untuk lebih dipandang secara status sosial. Seorang ibu yang hebat dan mampu membesarkan semua anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kulihat dengan seksama, ternyata wajah Mama terlihat lebih bersinar dan kulit Mamaku terlihat bersih tak menghitam saat kami silaturahmi ke rumah keluarga Eni. Pengurus jenazah pun datang, dipersiapkan semua peralatan dan berkata, "Pak, Mas, bak yang tanah ya. Sekarang dipuas-puasin dulu lihat mamanya, kami akan mempersiapkan untuk menjahit kain kafannya." Butuh waktu cukup lama, perkiraan kami selepas zuhur jenazah almarhum. "Ibu baru bisa dimakamkan," kata ibu-ibu pengurus jenazah tersebut. Aku pun bertanya pada papaku, "Saya, Pah, Papa kenapa nggak ngabari kalau Mama sampai kayak gini kondisinya?" Kulihat Mamaku yang kurus sekali. Papa mau ngabarin seminggu sebelumnya, tapi aneh. Kami semua kecolongan HP. Saya, "Kok bisa, Pah? Emang ditaruh di mana?" "Papa, ditaruh di dalam kamar, tapi malingnya kayaknya tahu situasi warung. Jadi kemungkinan dicuri saat warung sedang rame-ramenya." Saya, "Ya Allah. Kok tega banget itu maling?" "Papa, gini loh. Nak, seminggu sebelum Mama meninggal, Mama didatangi oleh almarhum Eyang putri kamu saat siang hari. Saat itu Mama menangis dan memohon agar jangan dijemput dulu." Saya, "Iya, Pah, aku tahu. Di keluarga kita memang sering seperti itu saat ajal akan menjemput." "Papa, pas kejadian itu, Papa mau hubungi kamu, Nak, tapi anehnya HP Papa hilang dan pas mau pinjam HP adekmu si kembar ternyata HP-nya hilang juga." Saya, "Kok nggak langsung beli HP atau pinjam HP tetangga buat ngabarin, Pah?" "Papa, gimana mau beli HP, uang aja nggak ada buat beli lagian mau pinjam HP. Semua kontaknya kan ada di HP yang hilang." Saya, "Lah. Terus kemarin sore aku telepon adek itu pakai HP siapa, Pah?" "Papa, adek mau pinjam duit ke temennya buat beli HP, pagi baru beli HP. Lepas maghrib Mama meninggal." Saya, "Kok nggak jauh hari sebelumnya pinjam uang, Pah?" "Papa, di sini Papa nggak berani pinjam soalnya tetangga-tetangga yang lain acuh tak acuh. Lagi pula selama seminggu sebelum Mama meninggal, tiap saat selalu didatangi eyang kamu. Awalnya di depan pintu saja, tapi saat menjelang harinya almarhum, eyang datang dan masuk ke rumah lalu berbicara dengan Mamaku untuk mengajak pulang. Terakhir kali paginya saat Papa lihat Mama ngobrol sendiri dan pas Papa tanyain, 'Mamamu nangis katanya hari ini akan dijemput pulang.' Saya, terus saat Papa tahu Mama meninggal kapan?" "Papa, waktu itu Papa habis mandi rencananya mau mandiin Mama pakai air anget, tapi Mama bilang nanti aja, Pak, abis maghrib mandinya. Mama mau lanjutin tidur dulu. Akhirnya karena sudah masuk waktu maghrib, maka Papa sholat di kamar sambil nunggu Mama yang sedang tertidur. Saat rakaat terakhir, terdengar suara Mama berdehem layaknya orang yang tenggorokannya gatal karena kering kurang minum air. Setelah sholat maghrib, Papa bangunin Mama, tubuh Mama sudah dingin dan tak terlihat bernapas lagi. Saya, "Alhamdulillah, Pah. Mama dicabut nyawanya dengan halus oleh malaikat Israel, semoga Mama husnul khotimah." Saat kami sedang sibuk ngobrol, masuklah lelaki yang menjadi suami dari ibu si pengurus jenazah. "Ngobrol wae. Cepetan atuh, jangan kebanyakan ngobrol." "Lah, ini kita sudah selesai semuanya, tinggal keluarganya aja sekarang memandikan jenazah," kata si istri pengurus jenazah. "Ya. Udah kalau gitu Pak, Mas, Mbak sekarang bisa memandikan jenazah ibunya." Saat kulihat jam ternyata 1 jam telah berlalu, kuingat jelas tadi jam 8:30 pas dan sekarang 9:30 pas. Kami sekeluarga memandikan jenazah almarhum. Mama dengan dibantu salah satu ibu pengurus jenazah, tampak jelas Mama terlihat amat sangat kurus.
Namun wajah Mama berseri dan tersenyum serta kulit Mama halus dan bersinar bahkan saat kami memandikan. Badan Mama terasa hangat dan tidak kaku. "Ibunya lain daripada yang lain ini, Pak," kata ibu pengurus jenazah. "Lain gimana maksudnya, Bu?" kataku pada ibu pengurus jenazah. "Biasanya, jenazah kan kita harus buang semua kotorannya, lihat ini sudah bersih semua. Jadi kita mandikan lalu ambilkan air wudhu. Setelah itu bisa segera dikafani dan dimakamkan. Setelah memandikan dan mengkafani, kami semua melaksanakan sholat jenazah dan kemudian berangkat menuju ke pemakaman yang tak jauh dari rumah kami." La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kami semua berangkat menuju pemakaman. Setelah sampai, segera aku turun ke liang lahat yang nantinya akan menjadi tempat di mana almarhum Mamaku disemayamkan. "Adem sekali di bawah sini," kataku dalam batin. Aku, Papa dan adekku salah satu dari si kembar ikut turun ke liang lahat. Segera jenazah Mamaku diturunkan dari keranda. Kami semua dengan sigap menaruh jenazah Mama dan segera menyangga dengan gumpalan tanah liat juga bambu. Terakhir kali sebelum tanah menutup, aku diminta oleh papaku untuk mengadzani Mama di liang kuburnya. Tapi aku terlampau keluh untuk mengumandangkan adzan. Hanya mampu untuk terakhir kali memandangi wajah almarhum Mama. Semua proses berjalan lancar dan cepat bahkan saat gundukan tanah sudah terbentuk sempurna dan didoakan. Kulihat jam tanganku belum ada jam 1 siang waktu Denpasar yang berarti belum jam 12 siang. Bahkan saat kami semua akan pulang, adzan zuhur baru berkumandang. Entah ini waktu berjalan sangat lambat atau memang semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Sampai-sampai bapak pengurus makam juga merasa heran, karena ini termasuk jenazah yang paling cepat dimakamkan. Aku telepon bosku dan minta izin selama seminggu, awalnya tak diberinya aku izin selama seminggu. Aku tak peduli segera saja ku hardik. "Heh, punya perasaan gak sih? Saya ini lagi kena musibah, lagi berduka, otaknya dipakai juga buat mikir. Kalau bapak nggak menyetujui saya izin seminggu ya, saya resign hari ini juga," kataku pada bosku lewat sambungan telepon dan bosku dan langsung diberikan izin. Malam tahlilan pertama, keluarga kami tak seperti keluarga lainnya yang sigap dengan segala urusan tahlilan bagi para pelayat yang datang. Hanya ada air mineral dalam cup dan juga kacang tanah sangrai serta rokok sebagai teman selepas tahlilan. Kami terlalu miskin untuk bisa mengadakan tahlilan seperti orang lainnya. Aku saja berangkat menggunakan uang yang seharusnya kupakai untuk bayar semesteran kuliah dan bayar untuk ujian skripsi. Bahkan untuk kembali ke Bali saja, aku tak tahu nanti selama di sana akan bertahan berapa lama. Karena sebelum musibah menimpa kami, aku sudah lebih dulu membeli tiket bus tujuan Solo untuk bertemu dengan sahabat karibku Aang dan juga ingin silaturahmi ke keluarganya Mirna. Tahlilan hanya bisa diadakan 3 hari berturut-turut saja dan akan kembali diadakan saat 7 hari dan 40 hari setelah kepergian. Papa meminta kami agar selepas sholat maghrib untuk selalu yasinan di kos dan jangan sampai terputus. Betapa aku sangat merindukan mamaku, tak terasa ku ketik kisah ini, sembari menitikkan air mata. Mengingat semua kenangan suka dan duka bersama mamaku. Buat kalian semua, sayangilah mama kalian. Jangan sampai jika ajal telah menjemput, kalian akan terjebak dalam jurang penyesalan karena tak pernah memuliakan kedua orang tua kalian terutama mama kalian. Aku pun menyesal. Karena belum mampu membahagiakan kedua orang tuaku. Terutama mamaku. Anakmu ini hanya bisa mengirimkan doa di setiap akhir sujud. Semoga mama dilapangkan kuburnya dan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataku masih sembab, malam itu tumben Mirna menemaniku bertukar aksara melalui wa. Rezeki bisa datang di mana saja kawa, tahukah kalian? Saat mamaku meninggal, kami masih kekurangan uang untuk biaya pemakaman. Teman-teman satu klub Honda 2 tak di Bali dengan sukarela merogoh kocek mereka untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman ditambah pula bantuan sana-sini dari tetangga di rumah, kawanku kuliah dan juga kawan-kawan adik-adikku. Alhamdulillah, semua kekurangan bisa teratasi, bahkan ada sisa uang yang nantinya akan digunakan untuk membelikan kijing makam. Aku hanya bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongannya benar-benar nyata. Tanpa terasa, waktu telah berlalu dengan begitu cepat.
Sudah saatnya kembali bekerja, sebelum balik ke Denpasar. Kami sempatkan ziarah ke makam dan pamit pada Mama. Hari itu kami pulang dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Melihat situasi yang macet melalui aplikasi Waze, seharusnya aku dan kedua adik perempuanku jam 12 siang sudah harus segera berangkat menuju bandara agar tak telat. Tak terasa kami mengobrol hingga hampir pukul 2 siang dan segeralah adekku, Diana memesan taksi online melalui aplikasi. Melihat kondisi jalanan yang macet tak sedikit yang membatalkan orderan kami. Akhirnya, setelah kami dapatkan taksi online, segeralah kami meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta. Benar saja lalu lintas saat memasuki Jakarta sudah macet. Sempat ku melihat Menara Saidah yang terkenal akan cerita urban legendnya. Mobil yang kami tumpang berjalan sangat lambat, dengan cekatan pak sopir memilih jalur alternatif melalui Waze agar tak terjebak kemacetan parah. Sayangnya tetap saja macet yang sama kami temui di sepanjang jalan. Sopir, waduh. Mas, ini jalanan macet semua. Tapi untung masih bisa jalan mas, biasanya sampai stuck mobil berhenti karena saking macetnya. Saya, kira-kira sampai bandara sebelum jam 5 bisa nggak pak? Kami harus check-in tiket. Sopir, mas sama mbaknya ini pesawat jam berapa? Diana, 6:30 sore pak. Bisa kan pas sebelum jam 5 sampai bandara? Sopir, waduh. Saya nggak bisa janji mbak, tapi saya usahakan semaksimal mungkin. Saya, tolong ya pak, soalnya kalau telat susah dapat tiketnya lagi. Sopir, saya usahakan ya mas. Ini mas mbaknya ke Buitenzorg dalam rangka apa? Saya, dalam rangka berkabung pak. Sopir, kalau boleh tahu, siapa yang meninggal mas? Saya, mama saya pak. Sopir, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka ya mas, semoga tabah dan jangan terlalu lama bersedih mas. Nanti kasihan ibunya di alam sana. Saya, iya pak. Makasih banyak atas ucapan bela sungkawa dan doanya. Sepanjang perjalanan aku yang duduk di bangku depan sebelah pak sopir dan lebih sering diajak ngobrol. Dari obrolan kami ku ketahui kalau pak sopir ini berasal dari Malang. Pak sopir ini lebih sering ngedumel, karena kondisi Jakarta yang macet di mana-mana. Semoga bisa sampai sebelum waktu check-in habis ya mas. Kata pak sopir padaku. Iya pak tolong ya pak, tadi kami keasyikan ngobrol. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup melelahkan menembus belantara hutan beton kota Jakarta, sampailah kami di Bandara Soekarno-Hatta. Segera kupinta adekku Diana untuk check-in tiket kami, aku dan pak sopir bergegas mengeluarkan barang bawaan kami dari bagasi. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih 8 menit. Alhamdulillah. Untung masih tepat waktu pak, kataku pada pak sopir. Lalu pak sopir melihat waktu di arlojinya, masih jam 4 lebih kok ini belum jam 5 mas, kata pak sopir padaku. Saya, oh iya. Saya lupa, jam tangan saya kan lebih 1 jam pak. Pak sopir, Mas. Bukannya tadi jam 2-an ya berangkat dari rumah? Saya, iya pak. Untung saja tidak terlambat sampai bandara. Pak sopir, bukan mas. Maksud saya, ini nggak masuk akal. Saya, nggak masuk akal gimana pak? Pak sopir, melihat kondisi macetnya seperti tadi harusnya bisa lebih dari 3 jam baru sampai bandara. Saya, masa sih pak? Pak sopir, iya mas. Saya ini sudah belasan tahun nyopir di Jakarta dan baru kali ini saya nyopir dengan kondisi macet Jakarta pada umumnya. Tapi hanya 1,5 jam sudah sampai bandara. Biasanya kalau udah mepet jam pasti telat sampai sini mas. Saya, walaah. Pak, saya kan gak hafal lalu lintas di sini. Sampai di bandara lebih awal pun, bagi saya suatu keberuntungan. Pak sopir, almarhum. Ibunya mas ini jangan-jangan masih dari kalangan yang derajatnya setara dengan wali, karena saya masih nggak habis pikir. Bisa secepat ini sampai bandara. Biasanya orang yang punya kelebihan, bisa begitu mas. Saya, halah. Bapak ini mengada-ada saja, mama saya ini orang biasa aja. Bukan dari golongan tertentu. Pak sopir, kalau tadi pakai patwal, wajar mas. Kita bisa sampai lebih cepat dari yang lain, tapi ini kan tadi, kita di jalan kena macet. Lagi pula saya bawa mobil juga nggak ugal-ugalan. Atau jangan-jangan masnya malah yang punya ilmu melipat bumi?
Saya, halah. Bapak ini. Makin mengada-ada aja, saya aja sholat masih bolong-bolong. Mana punya ilmu macam itu? Perasaan Bapak aja mungkin. Udah Pak, itu total berapa? Biar saya bayar. Pak sopir, sesuai yang tertera di aplikasi Mas. Saya, ini Pak uangnya, kembaliannya buat Bapak aja karena udah membantu saya cepat sampai ke bandara. Pak sopir, makasih banyak Mas. Setelah aku bayar tagihan taksi online, aku berjalan menuju ke tempat kedua adikku dan kulihat Pak sopir masih ngobrol dengan teman-teman yang sesama profesi yang ditemuinya di bandara. Setelah di dalam bandara dan telah selesai check-in serta boarding pass, aku hubungi sahabat karibku yang di Jakarta, Okto namanya. Okto ini sahabatku semasa kuliah, beliau sekarang sedang meniti karir menjadi seorang lawyer di salah satu law firm kenamaan di Jakarta. Okto juga sempat mengunjungiku saat malam pertama yasinan. Segera ku ketik aksara demi aksara di ponselku untuk mengabari Okto. Bro, ane udah nyampe Sutanie, makasih banyak tadi diingetin agar segera berangkat. Siap bro. Sama-sama, serius? Udah di Sutanie? Emang kagak macet? Bunyi pesan Wa dari Okto. Lalu ponselku berdering dan Okto meneleponku. Okto, halo. Bro, ini ente beneran udah di Suta apa bentar lagi mau nyampe Suta? Saya, lah. Ini coba dengerin suara, mbak-mbak cantik manggil-manggil penumpangnya. Okto, iya juga ya. Kalau denger suaranya sih ini di bandara, yakin? Serius nih udah di Suta? Ya elah. Serius lah. Mau tia kirim foto tah, kalau ane udah di Suta. Macet pol bro. Tapi kagak sampai taksi, masih jalan merambat kayak semut beriringan tadi. Jadi bisa sampai di bandara kagak telat. Malahan lebih awal nih. Okto, ajaib. Ente bro. Kalau perkiraanku bisa tepat waktu udah syukur, ini malah ente bisa lebih cepat. Pakai patwal jangan-jangan ini bro? Saya, hahaha. Kagak lah. Duit dari mana coba buat sewa patwal? Ayayawa ini Bang Okto. Okto, hahaha. Ente emang diberkati, terutama almarhum Mama ente. Padahal tadi ente jam 2-an baru berangkat, ini setengah 4 udah sampai bandara. Saya, iya juga sih. Tadi sopir taksi online-nya juga bingung sampai ngecek jam di HP ama di dashboard mobilnya. Karena nggak percaya secepat itu sampai bandara Suta. Okto, nah. Bener kan bro, percaya nggak percaya biasanya kalau yang meninggal itu amal ibadahnya bagus. Biasanya sanak saudara dan anak-anaknya dimudahkan jalannya. Bukti itu nyata ternyata, contohnya ente bro. Lebih cepat sampai bandara. Tempo hari pas pulang juga cepatnya sampai rumah. Saya, iya tadi emang lebih cepat sampai ke Suta, kalau pas baru sampai itu kan masih pagi. Lagi pula turun di Halim, jadi langsung masuk tol dan lebih cepat sampai rumah. Okto, oke deh bro. Salam buat adik-adikmu dan keluarga di rumah ya, safe flight and God bless you. Saya, amin. Makasih banyak bro. Begitulah pembicaraanku dengan Okto melalui jaringan telepon nirkabel. Sambil menunggu, kami sempatkan untuk isi perut terlebih dahulu. Padahal papa membawakan kami ayam bakar yang sangat enak. Kalian harus coba kalau mampir ke rumahku nanti kawan. Sambil menunggu, adikku Diana pun berkata, Mas, tadi kita bisa lebih cepat ya, padahal biasanya kalau aku undangan pameran ke Jakarta aja pas mau balik ke Bali. Musti berangkat awal banget biar nggak telat nyampe bandara dan pas sampai bandara seringnya lewat dikit waktunya, tapi masih bisa check-in ama boarding pass sih. Ya, anggap aja ini salah satu kelebihan yang diberikan mama pada kita. Agar anak-anaknya tidak telat saat balik ke Denpasar, kataku pada adekku Diana. Aku sendiri juga nggak paham macet Jakarta sampai separah apa. Hanya Tuhan yang tahu, mukjizat atau hanya kebetulan semata? Atau malah jika dihitung antara jarak tempuh dan waktu emang lazimnya segitu? Suasana mendung menggelayut dengan sangat tebal bahkan hujan pun turun dengan derasnya menyejukkan bumi yang haus akan lembutnya rintik hujan. Panggilan pesawat kami pun tiba, lebih cepat setengah jam dari waktu keberangkatan. Untung kita udah sampai bandara ya, kata Santi adik perempuan keduaku.
Diantar dengan menggunakan shuttle bus, akhirnya kami masuk juga ke dalam kabin pesawat. Pesawat tidak langsung berangkat, masih menunggu persetujuan dari menara kontrol karena hujan yang terlalu lebat. Akhirnya kami take off juga menuju ke Denpasar. Tak banyak yang kami obrolkan selama di dalam kabin. Hanya adikku Diana sempat bertanya padaku, "Mas, jadi berangkat ke Solo?" "Jadi dek, besok siang berangkat pakai bus, nanti aku nambah izin libur ama bosku yang pelit itu. Kalau nggak dikasih ya aku resign aja, mau nenangin pikiran sekalian ketemu seseorang dulu," kataku pada adekku Diana. Sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, kami dijemput kembali oleh Andri, setelah di kos. Segera kupisahkan baju kotorku dan berkemas kembali untuk perjalanan esok siang menuju Solo. Mirna sempat melarangku datang ke sana, karena aku datang ke sana setelah kepergian mamaku. Kata Mirna, "Mending nanti aja mas, setelah masa berkabung lewat." Bagiku, ini adalah janji dan aku sebuah pesan tiket, jauh hari sebelum berita duka datang padaku. Lagi pula kukatakan pada Mirna, jika tak ingin bertemu denganku tak mengapa. Aku ingin menenangkan diri sejenak. Siangnya, aku berangkat menggunakan jasa ojek online, maklum terminal rawan kalau ninggal motor di sana. Lagi pula sesekali naik ojek online, masa aku terus yang boncengin penumpang. Aku sudah tak lagi menjadi marketing freelance di kartu kredit. Sudah mulai tak sehat di sana, jadi aku memilih ketika pulang kerja mengambil sambilan jadi ojek online dari miliknya Bang Nadiem Makarim. Hasilnya, jelas lebih dari cukup kawan. Aku ngojek mulai lepas maghrib hingga pukul 12 malam bisa meraih untung minimal Rp200.000. Akhirnya, bus yang kunaiki telah tiba, segera aku masuk ke dalam dan mencari bangku milikku. Masih sepi. Sesepi hatiku yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang kucinta. Tak ada harapan lebih pada pertemuanku dengan Mirna nanti, aku hanya lebih ingin mencari ketenangan diri sejenak. Duduk menatap lalu lalang para insan yang menjadi denyut nadi di terminal Ubung ini. Sepanjang perjalanan, ku lebih banyak terdiam. Bus melaju menembus kegelapan malam, alunan musik dari Koesplus mengiringi perjalananku malam itu. Entah berapa jam aku sudah tertidur, terasa kurang nyaman. Bus berhenti untuk singgah di suatu rumah makan. Setelah semua selesai menyantap hidangan makan malam, kembali bus melaju menembus temaram malam. Karena tak dapat tidur, maka aku ke depan untuk sekedar mengobrol dengan pak sopir dan kernetnya. Hampir semalamanku tak tidur, bahkan saat memasuki alas mantingan dapat kurasakan kehadiran mereka, tapi tak kupedulikan. Akhirnya bus jurusan Jogja ini nyampe Solo juga. Aku sengaja turun di SPBU daerah Kartasura, ku telepon Naang untuk menjemputku. Tak berapa lama Aang datang menjemput dan segeralah kami meluncur ke rumah Aang. Hari itu Mirna berencana untuk menemuiku di rumah Aang. Sesampainya di rumah Aang, kami ngobrol-ngobrol bentar. Kebetulan istrinya Aang juga sedang libur kerja. Mereka turut berbela sungkawa padaku, terutama Aang yang dulu semasa SMA sering bolos sekolah dan main ke rumahku. Tak terasa matahari sudah tepat di ujung kepala, setelah adzan zuhur berkumandang. Segera kutunaikan ibadahku, saat sedang asyik memainkan ponsel. Wanita yang kutunggu akhirnya datang. Seorang wanita yang kala itu usianya hampir menginjak 20 tahun. Pertemuan pertama ini terasa canggung bagiku, apalagi aku baru saja kehilangan mamaku. Jadi aku memang lebih banyak terdiam, "Sorry mas. Tadi diajak latihan sama anak-anak wall climbing," itu ucapan yang dapat kuingat saat Mirna membuka pembicaraan padaku. Entahlah. Saat bertemu dengannya, aku merasakan ada yang tidak beres dengan gadis ini. Hanya sekedar obrolan ringan sembari menonton film drama Thailand di antara kami berempat. Selepas maghrib, Aang mengajak jalan-jalan ke Alkit, alun-alun Kidul, Solo. Aku membonceng Mirna menggunakan sepeda motornya, sedangkan Aang dan istrinya membawa motor sendiri-sendiri karena nanti saat pulang, tak mungkin kami bonceng tiga. Apalagi Aang dan istrinya ini jangkung semua. Bisa-bisa nanti aku berjongkok di ruang pijakan kaki metik. Ada beberapa momen yang sebenarnya bisa kami dapatkan dan Mirna sedikit demi sedikit mulai menceritakan lebih detail masa lalunya yang suram. Sayangnya karena kami rame-rame. Aku juga canggung untuk bertanya lebih lanjut, padahal biasanya aku ini cuek dan ceplas-ceplos. Malam pun semakin bergulir hingga tak terasa sudah lewat pukul 11 malam. Aku kembali membonceng Mirna dan mengantarkan pulang. Layaknya babang ojol nganterin penumpang, sepanjang jalan ada sedikit rasa heran.
Pemuda-pemuda Solo yang jomblo pada cari mangsa di jalan. Tak kehitung beberapa kali Mirna digoda ketika di jalan, tapi saat melihat ke arahku, para pemuda itu malah ciut nyali. Aneh. Pemuda jomblo di sini kurang hiburan atau gimana ya? Bisa-bisanya cewek berhijab dikejar terus dipepet dan dipanggil-panggil agar merespon, sungguh norak bagiku. Bisa jadi karena adat kebiasaan juga, aku yang terbiasa hidup di Bali. Melihat gadis cantik naik metik baik itu sendiri, berpasangan maupun bersama kawan wanitanya dengan kompak mengenakan celana layaknya sempak levis atau hot pants udah nggak kehitung. Mulai yang mulus bikin biji jakun naik turun sampai yang item burikan kayak wajan gosong juga ada. Bagaimana ini manusia-manusia jomblo kalau ke Bali? Bisa-bisa sabun ama shampoo di warung laris manis hahaha. Aku hanya mengantar sampai gang dekat rumahnya Mirna saja dan berjanji esoknya akan mengajakku jalan-jalan lagi. Esoknya janji hanyalah janji kawan. Mirna sengaja memancingku dan membuatku kesal. Tapi tak kuhiraukan, aku malah menjenguk salah satu rekan blogger di Solo yang kebetulan anaknya sedang dirawat di RS Dr. ON Solo. Karena dadakan, aku tak sempat membalikan buah tangan untuk menjenguk. Cukup lama aku mengobrol dengan kawan blogger ini. Sorenya aku pamit pulang karena Mirna mengabariku, katanya mau main ke rumah Ang sekalian mengajak aku jalan-jalan. Ternyata tak datang juga saat aku sudah di rumah Ang, maklumlah. Masih bocah kawan. Sempat kutanyakan ingin silaturahmi ke keluarganya yang di Solo, tapi malah memberikan jawaban yang tak pasti. Hingga akhirnya, keluarganya Mirna menelepon Widya istrinya Aang. Menanyakan apakah beberapa hari ini Mirna tak pulang menginap di sana? Dan istrinya Aang malah menjawab bukannya semalam kami antar sampai gang dekat rumah, emangnya nggak pulang tah? Jadi setelah Mirna kuantarkan pulang sampai gang dekat rumahnya, ternyata dia pergi lagi dan tak pulang ke rumah. Bahkan saat istrinya Widya memberitahukan kalau kawan suaminya ada yang ingin silaturahmi ke sana pun keluarganya Mirna tak tahu hal itu. Setelah dijelaskan bahwa Mirna tak ada menginap di rumah, keluarga Mirna pun kebingungan mencari. Hingga kabar terakhir, ku tahu dari Widya istrinya Aang. Kalau Mirna ini ternyata ditelepon mantan pacarnya yang dulu sempat menggagahi keperawanannya. Ya, bisa dikatakan setelah melakukan pencarian selama beberapa hari akhirnya mereka kena grebek di rumah si lelaki di Solo, tentu pikiran keluarga Mirna sudah mengarah ke yang tidak-tidak. Apalagi melihat si lelaki ini hidupnya rock and roll, saat kulihat foto si lelaki yang ditunjukkan oleh Akian G padaku. Tiba-tiba aku seperti melihat kilasan-kilasan kehidupan lelaki ini. Dia anak orang kaya dan hidupnya tak berkesusahan serta beruntung dijodohkan dengan Mirna, demi menjadi jaminan agar ayahnya Mirna bisa melunasi hutang-hutangnya. Sayangnya kelakuan lelaki ini suka main tangan, pemadat, suka main perempuan sampai dengan fantasi seksnya yang aneh dan liar saat dengan Mirna dapat kulihat. Sial. Ngabisin energi aja nerawang bocah satu ini, gumamku dalam batin. Aang tak enak hati padaku. Maaf ya bro, aku juga nggak tahu bakal begini jadinya. Saya, gak apa-apa bro. Niat baik tak selamanya disambut dengan baik, sudah jalannya emang harus gini. Aang, iya bro. Dia sendiri yang bilang ingin berubah dan dicarikan imam yang baik akhlaknya agar bisa membimbing dan merubah dia. Makanya aku tawarin ke kamu. Saya, udah gak apa-apa. Nasibku, lagi apes aja. Wedus. Udah jauh-jauh kemari. Malah dipermainkan lagi aku. Lalu istrinya Ang yang bernama Widya pun ikut datang dan nimbrung ngobrol seraya berkata. Widya, maaf lo mas. Aku jadi nggak enak hati nih sama sampean, karena Mirna ini kebetulan adik semesterku satu kampus. Saya, halah. Udah mbak, nggak usah dimasukin ke hati. Biarin aja, mau gimana lagi? Aang, sabar ya bro. Ngadepin perempuan yang baru mau masuk umur 20 kelakuannya masih kayak anak kecil, masih labil kedewasaannya. Belum lagi keadaan kedua orang tuanya yang telah pisah. Saya, udah gak apa-apa. Nyantewai, sini bagi rokokmu. Aang, lah. Kumat rokokan lagi. Saya, timbangan tambah mumet endasku. Udah sini mana rokoknya? Aang, sambil menyodorkan rokok, kalau aku lihat, si Mirna ini orangnya matre menurutku. Widya, iya. Aku juga dapat info ternyata Mirna ini playgirl, pacarnya banyak. Ini ada yang ngabarin juga ke aku tentang kelakuannya Mirna.
Aang, mungkin? Awalnya, Mirna mau sama kamu. Gegara pas nanya ke aku minta dicariin calon suami yang mau ta'aruf. Terus aku kasih namamu dan kuperlihatkan FB-mu. Nah, foto-foto FBMU, aku lihat koe sering touring naik moge bro, jadi dikira koe orang kaya tajir melintir ama Mirna. Saya, sini bijimu. Aku pelintir, dengan nada ketus, moge-moge itu, punya kawan semua. Jadi kalau riding atau pas touring mereka yang minta padaku untuk membawa salah satu mogenya, daripada cuman jadi pajangan garasi. Lagi pula, itu kan fotonya rame-rame, bukan aku sendirian bawa moge terus difoto. Widya, kalau aku lihat, Mirna ini pas lihat kamu nggak sreg. Bisa jadi karena nggak sesuai ekspektasi, perawakan kamu lebih kecil dari dia. Terus aku lihat kamu kan pakainya HP Android jadul. Jadi, mungkin dia ngambil kesimpulan kalau kamu nggak bisa mengimbangi gaya hidupnya nanti. Soalnya aku lihat juga Mirna itu masih mandang orang, dari apa yang dibawa orang tersebut. Saya, lah. Kalau cuman buat memperdaya perempuan macam gitu sih. Aslinya aku ada iPhone 5 dan iPhone SE tapi sengaja aku tukar HP. Lagi pula emang dari feelingku awalnya udah ada yang nggak beres sama Mirna, hanya saja aku sengaja tetap positive thinking. Aang, ya udah. Sabar ya bro. Saya, Aang. Aang. Coba kalau tahu Mirna dari awal kelakuannya kayak gitu sih, aku bisa merayu dengan tipu dayaku. Setelah pakai tinggal aku buang aja. Aang, hahaha. Buziet Dach. Pedes pakai banget omonganmu bro, karetnya 2 ya, Aang tertawa mendengar ucapanku. Saya, lah. Iya bro. Coba awal koe bilang gini, entar kalau main ke Solo biar nggak galau nanti tak kasih nomor cewek, anaknya bisa dipakai. Ngapain kep-kep ngajarin jadi orang benar? Ibarat kata atas kerudung bawahnya warung. Aang, hahaha, udah bro. Udah, sabar. Sabar. Entar teh cariin yang beneran solehah. Saya, carikan yang lulusan pondokan aja bro atau yang emang sudah akhlaknya dan akidahnya baik. Agak emosi kala itu. Setelah kejadian gak jelas dan dipermainkan itu, Mirna hanya mengabari kalau dia pindah ke Bandung ikut mamanya. Tapi kata Widya istrinya Aang, itu anak banyak kasus di sini. Mungkin malu? Makanya pindah ke Bandung. Halah. Biarin aja mbak, cewek banyak. Tuk di Sriwedari tinggal keluarin lembar merah yang ada gambar pahlawan negara, 2 orang pakai peci, bisa milih dan nawar pula. Setelah beberapa hari di sana, aku kembali pamit pulang ke Bali dan kembali mengadu nasib. Selama di Solo, aku sempatkan untuk mampir ke rumah Randi sahabatku. Randi ini kawan semasa SMA. Perjalanan menuju rumah Randi lumayan jauh juga, karena Randi tinggal di daerah Karanganyar. Ini bukan Karanganyar yang di kota Solo, tapi Karanganyar yang menuju ke arah Tawangmangu. Kami di sana saling melepas rindu karena terakhir ketemu adalah saat pernikahannya Aang yang saat itu aku mengajak Eni. Randi telah berkeluarga dan saat itu baru dikaruniai 1 orang putra. Aku salut dengan pekerjaan Randi sebagai salah satu kolektor di perusahaan cat ternama, bayangkan saja. Motor metik yang baru Randi beli 2 tahun lalu dan selalu perawatan rutin. Kilometernya sudah kembali lagi ke nol, betapa jauh jarak yang ditempuh perharinya. Menjelang maghrib, kami pun pulang. Bahkan Randi sempat menawariku, jika bosan di Bali. Lebih baik pindah ke sini aja nanti aku bantu kamu biar bis kerja di tempatku bekerja. Aku hanya bisa berterima kasih pada Randi dan kukatakan, baiklah. Nanti kalau aku bosan di Bali, aku ikut kerja di tempatmu ya. Dan Randi pun mengatakan, beres itu bro, bisa diatur. Ada satu kejadian ganjil yang kuingat selama di Solo dan ini terjadi saat pulang Jumatan, aku menggunakan motor mencari masjid dekat perumahan situ. Lepas Jumatan, saat ingin pulang ke rumah Aang, aku malah berputar-putar di jalan itu saja. Awalnya, aku mengira, karena masih baru di sini dan jarang kemana-mana jadi nyasar terus. Anehnya, selalu kembali di musola itu lagi, layaknya terkena akar mimang. Akhirnya aku masuk kembali ke musola itu, kemudian ambil wudhu dan duduk bentar. Kali aja ada yang lewat. Setelah agak lama menunggu akhirnya, aku bertemu seorang kakek yang masuk ke pelataran musola. Aku menyalami kakek itu dan mengucapkan salam, setelah itu aku pun bertanya, Assalamualaikum.
Mbah, permisi, saya mau nanya. Kalau arah ke perumahan lewat mana ya? Kataku pada si Mbah. Mbah, ikuti jalan ini aja le. Nanti di ujung jalan ada perempatan, kamu belok kanan dan lewati jalan yang tikungannya es, ikuti jalan itu saja. Setelah pertigaan belok kiri terus aja, nanti sampai di perumahan yang kamu cari. Saya, makasih banyak Mbah. Saya pamit pulang Mbah, assalamualaikum. Saat ingin kucium tangan sang kakek, dengan buru-buru segera ditariknya. Saat ku starter motor si Mbah masih menyapu halaman musola dan tatkala ku lempar sebuah senyuman, dibalasnya oleh si Mbah dengan senyuman meneduhkan dan hanya. Sekedipan si Mbah hilang dari hadapanku dan sapu yang dipegang itu terjatuh ke tanah. Segera ku lajukan motor yang kendarai mengikuti petunjuk dari si Mbah tersebut. Benar saja, aku menemukan jalan menuju rumahnya Aang. Sampai di rumah Aang, Mbak Widya nanya ke aku, kamu gak nyasarkan ke musola ama pulangnya tadi? Dikit, tadi muter-muter di daerah sini. Maklum belum hafal jalan, balasku pada Mbak Widya. Loh, kan, musolanya itu dekat dari sini. Kalau kamu mau keluar dari perumahan ini ya salah satu jalannya lewat musola itu, kata Mbak Widya padaku. Ya gak apa-apa Mbak, sekalian biar tahu jalan daerah perumahan ini. Ucapku yang sebenarnya ngeles karena tadi nyasar. Tak lama kemudian, Aang datang dari selesai mengajar. Gimana? Jadi beli tiket buat balik ke Denpasar besok bro? Ucap Aang padaku dan ku jawab. Jadilah. Ayo beli tiket dulu kalau gitu. Kami pun berangkat membeli tiket untuk kepulanganku ke Denpasar. Tiket sudah di tangan, tinggal menghitung jam saja sebelum kembali dengan rutinitas. Ada rasa kangen jika harus meninggalkan kota Solo ini, entah mengapa kota Solo dan Jogja selalu mendapatkan tempat tersendiri di hatiku. Sayangnya, selama di Solo, aku tak sempat ke Jogja. Sebenarnya ingin sekali ke Jogja, tujuanku ke Jogja adalah ke Keraton Jogja untuk menyelesaikan wasiat almarhum Mamaku. Sebelum beliau meninggal sempat berpesan agar mengurus gelar kebangsawanan kami ke Jogja. Sempat kutolak. Karena ada rasa malu karena gelar bangsawan nanti membebaniku. Bangsawan itu kan identik dengan bergelimangan harta, ya. Paling dah hidupnya selalu berkecukupan dan tak kesusahan. Kataku pada Mama saat itu, tapi almarhum Mama meminta kami mengurus gelar kebangsawanan, bukan untuk gaya-gayaan atau dipandang derajatnya lebih tinggi dibandingkan manusia lainnya. Tapi agar tidak kepaten obor, jika diartikan secara literal bermakna, obornya termatikan, tentu akan aneh terdengar di telinga kita. Kepaten obor dalam budaya Jawa, ungkapan ini lebih banyak disampaikan dalam konteks keluarga, khususnya dalam hal silsilah keluarga yang dalam sebuah silsilah memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebuah jalur keturunan yang terhubung dan saling mempengaruhi. Keluarga yang kepaten obor, maka keluarga itu dianggap kehilangan masa lalunya. Kehilangan identitas keluarga besar, bahkan bisa jadi kehilangan harapan masa depan karena ia tidak memiliki jejak silsilah keluarga. Sampai sekarang aku belum berkesempatan kembali ke Jogja. Padahal dulu saat masih SD pasti setiap liburan sekolah kami selalu menyempatkan main ke Jogja. Kenangan mistis yang kuingat saat ke Jogja adalah kami sekeluarga sering mendengar alunan drumban dan kadang malah dengar seperti ada suara orang lagi nyinden atau suara gamelan, dan yang paling kuingat sekali. Ketika kami berfoto di Museum Kereta, saat berfoto tak ada kejadian aneh sama sekali. Bahkan saat tercetak fotonya pun juga tak ada yang ganjil. Hanya saja ketika di Kota Batik, kami sekeluarga pergi ke salah satu studio foto untuk mencetak semua gambar yang ada roll film itu. Lalu terjadilah kejadian ganjil nan mistis. Siang itu, semua dokumentasi di Jogja yang ada di dalam roll film telah tercetak. Keanehan terjadi saat akan memasukkan semua foto yang tercetak ke album foto, seketika. Itu juga seluruh ruangan dan juga orang-orang yang sedang ramai antri di salah satu studio foto di Kota Batik itu tiba-tiba mencium bau harum bunga melati dan juga wangi bunga untuk ziarah ke makam. Sampai Koko, pemilik toko, mengikhlaskan papa mamaku untuk tidak membayar cuci cetak foto tersebut. Karena takut dengan kejadian itu, dan beberapa orang yang ada di situ pada milih pulang karena tiba-tiba diserang perasaan ngeri dan takut. Anehnya, selama beberapa hari, album foto itu masih berbau wangi, terutama di bagian saat kami berfoto-foto ria di Museum Kereta. Teramat menyengat wanginya.
Bagiku dan kedua orang tuaku hanya menanggapi biasa saja. Mungkin ada leluhur yang sengaja datang ingin menengok keturunannya. Sekembalinya aku dari Solo, kutata kembali hidupku. Aku lebih memilih diam dibandingkan biasanya. Sudah kupikirkan dengan matang, lepas libur lebaran aku akan resign dari kerjaanku. Padahal aku belum punya pandangan akan bekerja di mana setelah lepas dari tempatku itu. Hanya satu yang kutahu, jika tempat itu sudah tidak nyaman maka hijrahlah. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan begitu? Ibarat kata modal nekat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kujadikan pegangan. Dalam benakku cukup diyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan membiarkan umatnya mati kelaparan selagi umat itu mau berusaha dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubuka salah satu sosial media. Pat adalah salah satu sosial media yang hanya kupergunakan untuk sharing artikel otomatis dari blog pribadi yang kukelola. Kulihat. Ada seorang gadis meminta pertemanan denganku, kuterima saja toh. Aku saat itu masih ingin sendiri saja. Hai. Salam kenal ya. Gadis itu mengirimiku pesan di Pat. Iya. Salam kenal juga, balasku pada gadis bernama Lia itu. Hubungan kami pun berlanjut, saling bertukar pin BBM dan akhirnya bertukar kontak WA. Lia jika dibandingkan dengan Eni tentu berbeda apalagi disandingkan dengan Mirna tentu kalah cantik. Dengan tubuh berisi dan kulit kuning langsat serta senyum manisnya menjadi daya tarik tersendiri. Namun saat itu aku hanya menganggap teman biasa, terlebih lagi Lia ini baru putus dari kekasihnya yang posesif namun suka main perempuan. Sebagai lelaki, aku hanya membantu Lia menjauhkan dari kekasihnya itu. Kujalani hari-hari ditemani Lia yang rutin sekedar mengirimiku pesan agar tak lupa sholat dan makan serta menjaga kesehatan. Hubungan jarak jauh, apalagi dengan orang yang belum pernah kutemui menjadikanku tak terlalu serius. Kujalani ngikut arus saja, tak terlalu menjadikan prioritas. Padahal usiaku sudah masuk kepala 3. Kawan-kawanku sudah pasang menikah dan beberapa malah, anak-anak mereka sudah masuk sekolah dasar. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya kami pun jadian. Lia tak pernah mengatur dan mengekangku, aku bisa menjadi diri sendiri. Secara psikologi, Lia ini bisa menjadi kawan dan juga kekasih yang saling membangun. Hari itu, aku harus membantu kawan sekantor mengirim barang di salah satu rumah sakit negeri di Denpasar. Agak malas sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Namanya juga kerjaan. Saat kirim barang selesai, ponselku sedari tadi berbunyi seperti sedang dalam mode charging. Saat kulihat ponsel di kantongku, ternyata emang lagi dalam mode charging. Namun ajaibnya tak sedang aku isi menggunakan power bank. Bagaimana bisa? HP tanpa dicolokin power bank, bisa ngecharge otomatis dan daya yang masuk pun juga bertambah. Ya, sudahlah, biarkan saja. Daripada aku terganggu penampakan, mending begini aja. Enak gak usah bawa power bank, HP ngecharge otomatis. Libur lebaran pun tiba kembali, kali ini. Aku pulang sendirian saja. Kedua adik perempuanku tak ikut pulang, karena jatah cuti mereka telah habis terpakai. Setelah pulang dari kepulangan mamaku, sebulan kemudian, kedua adikku jatuh sakit, sehingga diharuskan untuk beristirahat di rumah. Ku kemasi barang-barangku, istirahat lebih awal karena esoknya pesawat pagi agar tak terlambat. Sedikit buah tangan sengaja ku bawa dari Denpasar. Penerbangan pagi itu lancar saja, sesampainya di Cengkareng. Kugunakan Damri saja agar lebih murah, selain itu turunnya juga tak jauh dari rumah. Hanya perlu pindah angkot sebanyak 3 kali, aku sudah menapakkan kaki di rumah. Kedatanganku disambut pelukan hangat oleh papaku dan adekku si kembar. Kami saling melepas rindu dan bertanya kabar selama tak bertemu. Hingga akhirnya, papaku bercerita padaku. Papa, Mas, hati-hati sama tetangga sebelah, dia orangnya licik dan suka main jalur belakang. Saya, warung nasi dari Andalas pas sebelah kita ini, Pak? Papa, iya. Masa, orang belanja di warung dia tapi parkirnya disuruh parkir depan warung kita? Saya, astagfirullah. Beneran itu, Pak? Kok ada orang model kayak gitu ya, Pak? Papa, malah kalau istrinya nyapu, sampahnya dibuang di parkiran warung kita kok, kalau buangnya ke bak sampah kita gak papalah. Ini kelewatan. Saya, emangnya Papa nggak pernah samperin terus diomongi baik-baik? Papa, sudah nak, malah Papa diancam pakai golok waktu itu.
Saya, sialaan. Emosi mendengar perkataan papaku, berani-beraninya dia. Besok aku lihat, sejagoan apa itu orang. Papa, udah biarin aja nak, dia temannya preman daerah sini banyak. Saya, bodoh amat. Lihat saja, berani mengusik. Siap-siap istrinya jadi janda dan anaknya jadi anak yatim. Papa, udahlah. Backingan dia preman daerah sini banyak. Saya, yaelah ah. Kalau itu gampang Pak, kawanku ada tuh backingan preman pasar daerah sini. Mending aku minta tolong Okto aja buat sewa aparat Pak. Papa, ya udahlah. Kalau kamu emang bersikukuh begitu, Papa hanya menyampaikan permasalahan selama di sini. Saya, tenang Pak. Kalau sampai berani adu fisik, biar aku yang maju. Pantang bagiku jika golok belum kena darah belum pulang. Papa, udahlah nak. Gak usah diambil hati, lagian puasa kok marah-marah. Aku sangat tak terima saat papaku mendapatkan perlakuan seperti itu, bagiku keluargaku adalah yang utama dan aku rela berkorban paling depan demi harkat dan martabat kedua orang tuaku. Tapi aku juga penasaran, apakah ada orang dengan kelakuan layaknya sinetron begitu? Hingga saat berbuka puasa pun tiba, adekku si kembar saat itu sama-sama sedang masuk siang jadi, mereka pulang nanti jam 10 malam. Setelah berbuka puasa, sengaja ku menjauhi papaku yang memiliki sakit asma, agar tak terkena asap rokok yang kuhisap. Aku duduk di kursi depan warung papaku dan mulai menyalakan rokok mild kesukaanku. Saat enak-enak nongkrong di teras sambil menghisap rokok, benar saja. Tetangga sebelah buang puntung rokok dilempar ke dalam warung papaku. "Woi mas, buang puntung jangan sembarangan," kataku menghardik orang itu. Maaf mas, nggak sengaja, diambilnya puntung rokok yang dibuang ke dalam tadi, kata orang itu padaku. Ternyata benar, kata papaku bukan isapan jempol semata, dia semena-mena jadi orang ternyata. Esoknya, aku menyambangi kos adekku si kembar. Ya, kedua adekku sengaja kos, karena saat itu kamar tak cukup. Sehingga mereka memilih untuk kos, tapi dengan keadaan sekarang tentu kamar kosong tersisa sepeninggal mamaku. Kosan kedua adekku tak jauh dari warung, hanya perlu menyeberang ke depan jalan melewati gang yang cukup luas untuk ukuran 2 mobil berpapasan jalan. Saat masuk ke gang itu, kulihat ada sekumpulan pemuda sedang nongkrong pagi itu. Nampaknya mereka habis pesta miras dan tidur di pos kamling ini semalam. Punten Kang. Numpang lewat kataku sambil melempar senyum kepada mereka sebagai sapaanku pagi itu. Namun mereka memandangiku dengan pandangan menantang, sengaja kuhiraukan. Aku tak ingin membuat masalah saat itu. Sekembalinya aku dari mengemasi barang-barang adekku, aku harus kembali melewati jalan yang kulalui tadi. Tentu saja akan bertemu sekumpulan pemuda tadi. Benar saja saat aku sudah dekat dengan mereka, salah satu memanggilku. Mas, sini. Kita mau ngobrol sebentar, dengan logat Jawa yang kental. Kudatangi saja mereka, lagi pula aku juga ingin tahu maksud mereka apa memanggilku. Ya ada apa mas? Kataku pada mereka. Preman satu, sampean kok baru saya lihat? Saya anaknya bapak pemilik warung itu, sambil menunjuk ke arah warung papaku yang berada di depan. Preman satu, pantas, saya baru lihat sampean. Kerja di mana mas? Saya, kerja di Bali mas. Preman dua, kerja apa di Bali mas? Saya, kolektor mas, alias tukang tagih. Preman 3, sambil memegang lenganku yang sesak oleh kaos yang kugunakan, pantas kalau kerja di Bali badannya besar gini. Saya, gak juga mas, ini karena rajin olahraga saja. Preman 2, mas. Saya cuma mau bilang ke sampean, jangan cari masalah dengan warung sebelahnya sampean itu. Saya, emang kenapa pak? Preman 1, dia itu jawara di kampung sini. Saya, lah. Terus kenapa pak? Preman 3, saya dengar sampean mau nantangi dia. Saya, tergantung pak, saya juga udah lama nggak ngelemesin tangan. Preman 2, wah. Cari mati kamu kalau gitu. Saya mau tanya pak. Reputasi dia apa? Pernah dibacok nggak mempan? Pernah dikeroyok lawannya nggak tumbang? Atau pernah bunuh orang? Preman 1 dan 2, nggak sih mas. Saya nggak pernah tahu kehebatan bapak itu apa. Tapi orang-orang sini tahu dia jagoannya di kampung ini.
Saya emoticon frown, ku ambil dompet dan ku keluarkan uang 3 lembar 100 ribuan, ini mas, sampean bilang aja ke dia ditantangin ama saya. Kalau mas berani, uangnya ambil aja. Preman 1, 2, 3, enggak deh mas, kita nggak mau cari masalah apalagi dengan orang dari negeri Andalas yang terkenal dengan kota begalnya. Saya, ya sudah. Kalau nggak mau, uangnya saya ambil lagi. Permisi, saya pamit dulu, harus bantu bapak saya di warung. Kutinggalkan mereka san melangkah ke warung. Papaku pun bertanya padaku dan kujelaskan. Biasalah, Pak. Sengaja nebar ancaman ke aku. Lagi pula aku nggak takut, malah penasaran jagoan kayak apa sih dia sebenarnya. Untung saja saat aku sedang gandrung diet dari sang mentalis yang kini jadi host di salah satu TV swasta. Badanku sempat kubesarkan hingga menyerupai tokoh Bane di film Batman. Perawakanku yang sebesar gorila itu, tentu cukup mudah untuk mengangkat sebuah motor bebek dan melempar ke sasaranku dengan kedua tanganku, pastinya akan buat bikin ciut nyali lawanku, ditambah lagi rambut yang hampir setahun tak kupotong serta kumis dan jenggot yang kubiarkan lebat tak terurus. Siangnya pun tetangga ini kembali berulah, saat ada sepasang muda-mudi akan makan di warungnya di akhir bulan puasa itu. Mereka malah dengan sengaja disuruh memarkir motor menghalangi pintu masuk warung papaku. Segera kuambil 2 pisau besar pemotong daging. Masuk ke dalam warungnya dan beruaag. Kubanting kedua pisau itu tepat di depan meja di mana si Kremi ini duduk. Lebih baik kusebut Kremi saja agar lebih mudah kawan. Kremi, apa ini mas? Saya, sampean punya otak nggak? Itu kenapa orang parkir kamu suruh parkir menghalangi pintu masuk warung papaku? Kremi, dengan gemetar menaruh gelas kopi yang tak jadi diminumnya. Anu, maaf mas, tadi penuh parkiran saya. Saya, muka kau itu parkiranmu kosong melompong gini? Pindahin sekarang atau kita adu carok sekarang. Kremi, baik mas, saya pindahin. Sebelum pemilik warung memindahkan, ternyata pemilik motor yang mendengar kemarahanku tadi buru-buru memindahkan motornya. Tak cukup sampai di situ, sorenya aku ditantang oleh adik-adik pemilik warung sebelah. Segera ku telepon kawanku si Ihsan yang kebetulan kerja di pasar dekat situ dan kenal dengan pentolan preman di sana untuk membantuku. Kawanku meluncur ke lokasi yang kukirim melalui WA. Kalian mau main keroyokan nih? Saya panggilkan kawan saya juga kalau gitu, kataku pada mereka. Halah, kamu punya backingan siapa? Belum tahu kami ya? Kata mereka padaku. Kusebut salah satu nama pentolan pasar di daerah itu, seketika raut mereka berubah dan melunak padaku. Kawanku Ihsan datang dengan membawa 3 orang temannya dan menanyakan duduk masalah yang terjadi. Setelah kujelaskan, mereka siap membantuku. Belum sampai pertumpahan darah terjadi, adik-adik pemilik warung meminta maaf padaku dan berjanji tak akan semena-mena lagi. Setelah selesai, Ihsan dan kawan-kawannya mampir ke warung papaku, mereka malah lebih santun dibandingkan tetangga sebelahku ini. Bahkan ditolak mentah-mentah saat kuberikan uang sebagai imbalan karena membantu. Malah mereka memberikan nomor telepon jika tetangga sebelah berani berulah kembali. Esoknya tentu aku jadi bahan omongan tetangga lainnya. Orang baru yang berani menantang jagoan kampung situ, aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Jagoan apaan? Mulut doang yang besar. Reputasi kriminal nggak ada. Apalagi reputasi sebagai jawara kampung? Kataku dalam batin saat itu. Apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak kawanku semua, hanya mereda sejenak. 3 hari setelah lebaran, aktivitas warung kembali normal. Pembeli silih berganti berdatangan, warung papaku berada di antara deretan pertokoan yang letaknya di wilayah pabrik. Tentu saat jam makan siang akan sangat ramai pembeli.